Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan sambung khotbah saya. Saya beri judul khotbah saya mengenal diri sendiri, bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagian yang pertama. Nah mengapa kita begitu penting mengenal diri sendiri? Saudaraku yang kekasih, jika manusia melihat dirinya terlalu tinggi, kan ada orang melihat dirinya tinggi banget saudara ya. Nah kalau orang mengenal dirinya itu terlalu tinggi banget, cenderungnya dia akan sombong. Ya, kalau dia merasa dirinya begitu tinggi, dia akan merasa dia bisa mandiri, nggak perlu bergantung sama Tuhan, nggak perlu berharap sama Tuhan lagi. Nah orang seperti ini bahaya sekali saudara. Nah itu sebabnya untuk bisa mengenal dirinya sendiri, dia harus bertanya sama Sang Pencipta. Ya sama seperti saudara, kalau saudara ingin tahu mobil Honda, tanyalah yang menciptakan Honda. Kalau tanya sama montir, sepinter sehebatnya montir, ya pasti lebih pinter, lebih jago yang menciptakan. Kalau saudara ingin tahu Tuhan saya ini siapa, tanya sama Tuhan, pasti nggak salah. Saudara aku kasih dalam Tuhan ya. Nah jika manusia melihatnya dirinya terlalu rendah, ada juga orang seperti itu. Lihat dirinya rendah banget saudara. Nah dia akan cenderung menghina dirinya sendiri. Kalau lihat dirinya terlalu rendah saudara, dia akan menganggap dirinya tidak berguna, tidak ada nilainya. Hidupnya selalu pesimis. Hidup ini enggak ada nilainya, tidak ada gunanya. Dia rendah sekali memandang dirinya saudara. Nah orang ini gampang putus asa ya. Saudara temu enggak? Orang-orang seperti ini gampang banget putus asa. Sepertinya hidupnya tidak ada daya juang saudara. Nah kenapa saudara? Karena ada rusak gambar dirinya. Karena dia memandang dirinya terlalu rendah. Ya, karena gampang putus asa saudara, nggak lama lagi dia depresi. Kalau depresi sudah sampai pada puncaknya, dia akan mengakhiri hidupnya. Dia katakan untuk apa hidup, nggak ada gunanya kok. Ya nilai hidup saya nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Semua orang bilang saya bodoh, semua orang bilang saya nggak bisa berhasil, semua orang bilang saya nggak ada gunanya. Nah karena hidupnya termakan apa kata orang. Nah saudaraku yang kekasih, siapakah saya sesungguhnya? Siapakah diri kita sendiri? Ternyata kalau kita ingin survei, banyak orang tidak bisa menjawab siapa dirinya sendiri. Kalau dia bisa menjawab paling-paling dia tunjukkan KTP ini saya. Nama, alamat, ya, tanggal lahir, saudara. Paling-paling itu. Bukan itu, saudara kekasih, ya. Bukan sekedar mengenal biodata kita. Nah, siapakah saya? Minggu yang lalu kita sudah belajar. Sedikitnya ada 4 sumber tentang pendapat diri kita sendiri. Yang pertama, pendapat orang lain tentang diri kita, ya. Bisa itu dari orang tua kita, bisa itu dari teman, sahabat, bisa itu jadi dari guru kita, orang-orang sekitar kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, mengatakan siapa diri kita. Nah kita ini seringkali dibentuk apa yang seringkali kita dengar, itu yang kita dengar dan kita lihat. Itu lama-lama kita jadi seperti orang ngomong tentang kita. Nah saudara, kalau kita mengenal diri kita dari apa kata orang itu enggak akurat, itu bisa salah. Makanya jangan mau percaya begitu saja saudara. Pendapat yang kedua yaitu pendapat lewat adat istiadat atau budaya. Ya, ini juga tidak akurat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jangan terlalu percaya. Kalau adat budaya kita mengatakan kita ini orang Chinese, kita orang Batak. Kita ini orang Ambon, kita orang Jawa, begini. Jangan terlalu percaya saudara. Ya, sebab yang menciptakan kita itu paling tahu siapa kita sebenarnya. Ya, makanya silakan saja orang boleh menilai kita menurut tradisi, menurut adat istiadat, menurut kacamata dia. Ya saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita tidak boleh ya telan habis-habis langsung percaya apa kata orang, apa kata adat istiadat. Bahkan diri kita sendiri pun kita perlu ragu saudara. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita nggak akan pernah akurat menilai diri kita. Saya kasih contoh seperti 10 pengintai. Ya, ketika mengintai tanah perjanjian.
Bukannya dia semangat, wow ini janji Tuhan ternyata luar biasa. Apa yang dikatakan? Dia lihat dirinya sendiri seperti belalang. Saudara, belalang itu ya santapan makanan enak, saudara. Jadi artinya diri kami itu nggak ada nilainya. Dia lupa akan janji Tuhan, lupa tentang Tuhan, lupa bahwa Tuhan akan berkati dia di tanah perjanjian. Karena dia menilai dirinya begitu rendahnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah banyak juga orang Kristen menilai dirinya seperti itu. Ya, begitu rendahnya saudara. Nah, kita tidak boleh menilai diri kita menurut perkiraan kita sendiri saudara. Ya, oh engkau tidak lulus sekolah. Bukan berarti kamu gak bisa berhasil saudara. Ya, oh kamu memang gak jago matematika. Oh nilai kamu ujian lulus pas-pasan. Tidak berarti kalau pendapat umum katakan, kalau kamu mau nilai begini, kamu mau kerja saja sudah susah diterima. Ya hidup apa adanya lah, sudah susahlah kamu bisa berhasil. Jangan mau percaya saudara. Ya, itu pendapat umum ya mengatakan demikian. Nah saudara, kita harus dengar pendapat Tuhan. Apa kata Tuhan tentang diri kita? Saya tidak ulangi lagi, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Tuhan sudah investasikan 100 miliar sel otak aktif di dalam setiap manusia tanpa pilih kasih. Jadi kita punya modal untuk sukses, untuk hebat, itu luar biasa. Tapi faktanya, kenapa tidak semua orang memanfaatkan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan taruh 100 miliar ya di sel otak kita. Kenapa kita nggak gunakan secara maksimal? Bukan salah Tuhan kan, salah tentu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kejeniusan kita tuh hampir menyamai Tuhan. Itu Alkitab yang ngomong saudara. Kita diciptakan hampir mirip dengan Allah. Ya, namanya mirip, pasti beda dong saudara. Ya, mirip itu nggak pernah sama dengan aslinya. Jadi kita tetap sehebat-hebatnya kita tetap tidak bisa menyaingi kehebatan Tuhan. Ya, nah itu yang perlu kita tahu. Tapi kalau dikatakan mirip, itu aja kita bersyukur saudara. Ya, artinya hebat banget manusia itu sesungguhnya. Sayangnya manusia tidak tahu, tidak kenal dirinya sendiri. Nah sekarang kita mau lihat lagi apa pendapat Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara aku kekasih dalam Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya manusia diberi tanggung jawab sebagai penyandang gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini sedang menyandang gambar dan rupa Allah. Saudara sadar atau tidak sadar? Lebih baik kita sadar saudara. Kalau kita nggak sadar kita rugi, kita sayang saudara. Artinya ada potensi yang begitu luar biasa yang Tuhan tanam dalam hidup kita ketika dia menciptakan manusia, ketika dia membentuk manusia. Nah apa artinya saudara kekasih? Ya, manusia itu menjadi wakilnya Allah. Jadi saudara sadar nggak kita ini mewakili Allah di muka bumi. Jadi kalau Tuhan ingin kerja apapun, Tuhan selalu mencari wakilnya saudara. Dia tidak pernah kepoh-kepoh datang sendiri. Dia selalu mencari perwakilannya. Ya, saudara, manusia menjadi penguasa, pengatur dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Jadi posisi manusia itu, kedudukan manusia itu di atas alam semesta, tapi di bawah Tuhan. Tuhan, manusia, alam semesta. Jadi kita ini ada di tengah-tengah. Lebih hebat mana dari alam semesta? Ya saudara, alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Manusia ada di bawah Tuhan. Nah saudara, jadi kita lihat tingkatannya seperti itu ya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini menyandang gambar rupa Allah. Maksudnya manusia itu Tuhan ingin kita mempresentasikan atau memancarkan, saudaraku yang kekasih, sifat-sifat dan karakter Tuhan lewat hidup kita. Saudaraku yang kekasih, nah itu yang saudara harus camkan. Ya ternyata saya biarpun begini-begini ketika saudara baca, saudara ngaca, saudara bilang, saya ini gambar dan rupa Allah. Harus ngomong seperti itu saudara.
Yang membuat saya itu jadi pede, tadinya saya orang yang sangat tidak amat pede saudara. Orang yang sangat pemalu dan selalu minder saudara. Ya, yang membuat saya jadi pede, enggak takut sama siapapun, itu karena saya temukan ternyata saya ini model begini, saya diciptakan begitu spesial, spesifik gambar dan rupa Allah. Saya diciptakan hampir menyamai Tuhan. Saudara aku yang kekasih, ketika saya sadar siapa saya tanya tentang Tuhan, Tuhan kasih tahu, kamu itu gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupaku. Nah, di situ membuat saya berkobar-kobar bangkit. Makanya saya belajar gak pernah letih, gak pernah lesu. Saudara, semangat sekali untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Gambar dan rupa Allah. Otak kita 100 miliar sel otak aktif. Jadi kita bisa menggunakan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk bisa maksimal hidup ini. Bisa mengalami terobosan demi terobosan. Ya, tidak boleh menyerah, kalah begitu saja. Ada masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini. Ya saudara aku kekasih dalam Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi mengenai gambar dan rupa Allah? Oh, ternyata gambar dan rupa Allah itu sudah jatuh dalam dosa. Faktanya kan begitu kan saudara. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, ini adalah peristiwa sejarah, fakta sejarah. Ini bukan dongeng, bukan mitos, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, semua orang Kristen pasti percaya dan pasti setuju bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Sejak di Taman Eden. Ya, ada apa di Taman Eden? Di tengah-tengah Taman Eden, Tuhan taruh dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dikelilingi ribuan pohon-pohon. Dan Tuhan berikan perintah kepada manusia. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan sepuas-puasnya. Hanya ada satu pohon. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini tidak boleh kamu makan buahnya. Sebab pada waktu kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Jadi kata mati itu terucap dari mulut Tuhan. Kalau kamu makan, dengan kata lain kalau kamu melanggar perintah yang satu ini, kamu pasti mati. Nah saudara aku yang kekasih, jadi cerita tentang kejatuhan manusia itu selalu ada kaitannya dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah pertanyaannya, seringkali orang bertanya begini, kenapa Tuhan kok sepertinya kepoh banget? Pakai menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat segala lah. Kan kalau sudah tahu, manusia itu kalau lihat pohon pengetahuan baik dan jahat itu dia gak tahan, pasti ambil buahnya. Tuhan tuh pasti tahu manusia itu bakal jatuh dalam dosa gara-gara pohon itu. Kenapa Tuhan gak batalin aja menciptakan? Kan begitu saudara ya. Nah seringkali pertanyaan itu dulu saya gak bisa menjawabnya. Saya juga bingung ya kenapa ya. Nantilah kita tanya sama Tuhan ya kalau ketemu di sorga. Kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan dan baik dan jahat? Padahal Tuhan Maha tahu. Artinya Tuhan tahu lewat pohon itu yang pohon yang sangat menggoda itu. Manusia gak tahan terhadap godaan. Manusia jatuh dalam dosa gara-gara pohon itu. Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Kita tanya sama Tuhan ya. Itu kalau orang tanya sama saya jawabnya seperti itu. Nah dengan berjalannya waktu saudara, saya temukan jawabannya saudara. Ya, ternyata ada 5 alasan mengapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat saudara. Yang pertama saudara aku yang kekasih, manusia itu diciptakan ya, tidak diciptakan seperti robot. Jadi saudara dan saya bukan robot. Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan memberikan hak istimewa kepada manusia yang namanya kehendak bebas. Yang namanya free will. Ya kan saudara bebas kan? Mau makan apa, saudara mau ke sini atau mau ke gereja atau tidak. Mau ke Jakarta mendadak, mau ke pantai bebas kan? Enggak ada yang bisa menghalangi kan saudara. Artinya apa? Manusia itu
memang diberikan kehendak bebas kepada manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Manusia diberi otoritas penuh, saudara, untuk menentukan pilihan. Jadi kehendak bebas itu diberikan kepada manusia untuk menentukan pilihan. Nah, saudara, Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu objek kasih Tuhan. Ya, ingat ya, itu sebabnya manusia satu hari dia akan mencari objek kasih. Apakah pria atau wanita, ada satu kekosongan yang akan dia cari. Saya ingin loh mencari siapa yang saya ingin kasihi. Ya. Saya ingin menyalurkan kasih kepada orang yang saya cintai. Itu manusia. Karena ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia itu sebagai objek kasih. Jadi manusia itu sasaran kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau menyatakan kasih, dia enggak menyatakan kasih kepada kucing. Dia enggak menyatakan kasih kepada anjing. Selucu-lucunya kucing dan anjing, saudara. Tuhan enggak pernah menyatakan kasihnya kepada binatang. Karena Tuhan tidak menciptakan binatang menurut gambar dan rupa Allah. Jadi satu-satunya objek kasih Allah itu cuma manusia. Saudara, aku kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya yang kedua, alasan yang kedua. Karena Tuhan mencintai manusia, cinta itu harus diuji dengan pilihan, saudaraku yang kekasih. Kita baru tahu siapa yang kita cintai kalau ada pilihan. Kalau misalnya di dunia ini cuma satu-satunya wanita, satu-satunya pria. Kan gak ada pilihan, saudara. Saya cinta dia. Kok kamu bisa, kalau saya cinta dia, gak ada pilihan lagi. Ya, suka nggak suka, ya itulah. Tapi karena ada pilihan, saudara. Nah, cinta itu, saudaraku yang kekasih, akan ketahuan lewat ujian pilihan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita baru tahu siapa yang kita cintai kalau ada pilihan. Nah, sama pada waktu Tuhan menguji Abraham, saudaraku yang kekasih, ya. Siapa yang Abraham pilih? Ishak atau Tuhan? Tuhan kan bilang sama Abraham, bawa putramu yang tunggal, yaitu Ishak. Pergi ke Bukit Moria, persembahkan dia kepadaku. Abraham dengar suara Tuhan. Ingat saudara, saya percaya, saudara juga pasti percaya, Abraham punya putra tunggal satu-satunya yang dia tunggu sekian lama. Ya, kira-kira berapa tahun Abraham menunggu lahirnya Ishak, saudara. Kalau nggak salah 15 tahun. Ya, 15 tahun atau 25 tahun. Ketika Abraham dipanggil, Tuhan sudah beri janji kepada Abraham. Engkau akan memiliki seorang anak. Lewat istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak. Jadi Tuhan tunggu janji Tuhan. Ketika anak itu sudah lahir, tumbuh jadi besar. Sekarang Tuhan bilang, persembahkan putramu yang tunggal di Bukit Moria. Nah, saudara, ya. Abraham dengar suara Tuhan. Tapi satu sisi Abraham sangat cinta anaknya. Sekarang Abraham memilih. Dia lebih mencintai Tuhan yang akan dia dengar. Atau dia lebih mencintai anaknya. Ishak, anak satu-satunya. Ini kan pilihan, saudara. Jadi manusia itu seringkali diperhadapkan dengan pilihan. Untuk menguji seseorang, kamu cinta mana kalau kamu diperhadapkan dengan dua wanita. Atau ada dua pria. Ya, datang naksir kamu pasti jatuhkan pilihan. Nggak mungkin saudara pengen dua-duanya. Pasti salah satu saudara jatuhkan pilihan. Jadi cinta itu harus diuji dengan pilihan. Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, karena ada pilihan itulah Tuhan bisa tahu. Tuhan bisa tahu, oh ternyata Abraham lebih mencintai aku. Makanya dia lebih taat. Aku suruh dia persembahkan Ishak. Padahal Tuhan tahulah, Tuhan tuh tahu. Abraham tuh sayang banget. Anaknya cuma satu masalahnya. Ya. Tapi ketika Tuhan tantang dia persembahkan kepadaku. Ternyata Abraham kasih juga, wah Tuhan bilang ini keren banget ini orang. Ya. Setelah ada pilihan, diuji ternyata lulus. Nah saudara, jadi Abraham itu diuji. Ya. Abraham lulus ujian.
Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diuji tidak lulus. Adam diuji kan gagal, nggak lulus. Ya, cuman satu ujiannya. Satu-satunya pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Yang lain kamu silakan makan sepuas-puasnya. Ada pohon durian makanlah. Ada pohon mangga, ada alpukat, ada pisang, ada buah sukun, ada rambutan. Ya, sebutlah semua jenis pohon. Kamu boleh makan. Cuman satu-satunya pohon, buahnya yang kamu gak boleh makan. Nah ternyata gagal Abraham ketika diuji masalah ketaatan. Ya, diuji imannya, dia gagal saudara. Beda dengan Abraham. Nah saudara aku kekasih, jadi Tuhan ya, atau diri kita, yang mana yang lebih kita cintai, saudara aku kekasih. Dunia kita yang kita hadapi ini seringkali membuat kita untuk memilih siapa yang kita pilih. Pilih Tuhan, ikut Tuhan, atau pilih ikut hantu. Hari ini saudara pilih untuk beribadah atau pilih untuk pergi ke laut atau pergi ke mall atau pergi ke tempat lain. Jadi ini masalah pilihan. Pilihan saudara adalah tepat, saudara aku yang kekasih. Saudara memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum saudara berkunjung ke tempat lain. Jadi alasan yang kedua kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, karena Tuhan ingin menguji cinta daripada Adam. Dia lebih condong mencintai Tuhan atau mencintai iblis. Iblis kan menggoda saudara, ya. Kita lihat kalau Abraham, dia lebih mencintai Tuhan. Ketika Tuhan bilang korbankan anakmu, dia mestinya kalau dia lebih cinta anak Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Ih, enak aja Tuhan. Satu-satunya anak yang saya tunggu sekian 15 tahun. Iya, sekarang sudah punya anak, kok Tuhan suruh korbanin? Ah, jangan bercanda lah Tuhan, enggak begitulah Tuhan. Yang lain aja Tuhan, kambing. Oh 100 ekor, 200, 300, oke Tuhan. Tapi jangan anak dong Tuhan. Tuhan pasti tahu lah, saya cuma satu-satunya anak, nggak ada serepnya. Pasti saya sayang banget kan. Nah, ternyata Abraham lebih cinta Tuhan, ya, daripada anaknya. Keren kan saudara? Ya. Nah yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Alasan yang ketiga untuk menguji iman dan ketaatan Adam. Ya. Nah, apakah Adam percaya Tuhan? Ya. Tuhan itu tidak ada rencana yang jahat. Apa yang Tuhan katakan itu benar. Ya, saudara aku kasih. Kalau makan buah ini, dia akan mati. Atau dia percaya kepada ular. Ular itu berkata, ya, saudara aku kasih, iblis menyamar lewat ular, berkata, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Tetapi sebaliknya kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, imannya diuji. Iman percayanya kepada Allah, Adam itu diuji. Dia lebih percaya apa kata Tuhan atau kata iblis. Jawabannya saudara kan sudah tahu. Ternyata Adam lebih percaya apa kata iblis. Ya, ngeri ya saudara, kita lihat. Hidup kita pun gak beda dengan Abraham saudara. Gak beda dengan Adam. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Tapi seringkali kita juga memilih untuk lebih mempercayai yang bukan kata Tuhan. Ya, kita lebih percaya apa kata orang, apa kata dunia, apa kata orang-orang di samping kita. Saudara, daripada apa janji Tuhan dan apa kata Tuhan. Saudara, aku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Kan sudah jelas-jelas Tuhan ngomong, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mestinya dia percaya dong. Tapi iblis katakan enggak, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Adam gagal, dia lebih percaya, lebih dengar kata iblis, maka dia makan. Ketaatannya diuji, gagal. Imannya diuji, dia gagal. Saudara aku kekasih dalam Tuhan. Yang keempat, kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat Tuhan taruh di Taman Eden. Yang keempat, setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Setiap keputusan yang kita ambil harus kita pertanggungjawabkan. Ya, kita semua tahu saudara aku yang kekasih,
dengan pohon ini kita belajar, kita diajar bahwa setiap keputusan itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dari aku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat apa yang Adam tanggung. Mati. Makanya ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, mati itu tidak langsung proses. Jatuh ke dalam dosa dulu, ya, mengalami ketakutan dulu, sembunyi dulu di balik pohon, putus hubungan dengan Tuhan dulu, saudara aku yang kekasih. Lalu Tuhan ngomong mati. Hubungannya dengan Tuhan itu sudah mati. Ketakutan yang muncul, kecemasan yang muncul, itu dosa. Ciri-ciri dosa itu selalu membuat orang itu jauh, takut untuk dekat dengan Tuhan. Nah, Adam belajar. Dalam setiap pilihan pasti ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Karena manusia memilih apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, sama saudara, kalau saudara memilih pasangan, ya, terimalah konsekuensinya. Kalau saudara salah memilih pasangan untuk menikah, konsekuensinya mungkin ribut-ribut rumah tangga, saudara mungkin gak bahagia. Jadi hati-hati dalam hal memilih, saudara aku kekasih dalam Tuhan. Ya, setiap keputusan yang kita ambil selalu disertai dengan konsekuensinya. Nah, Tuhan pun begitu, saudara. Tuhan berikan kebebasan kepada Adam, tapi Adam ternyata salah memilih, ya, salah ambil keputusan. Hidup ini terdiri dari keputusan-keputusan. Saudara mau ambil keputusan untuk melayani Tuhan, itu keputusan. Saudara berkata, saya nggak mau melayani Tuhan, saya mau jadi jemaat biasa, itu juga keputusan. Jadi setiap keputusan yang engkau terima selalu ada konsekuensinya. Kalau engkau berkata, Tuhan aku mau melayani engkau, konsekuensinya apa? Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Konsekuensinya mungkin engkau akan menghadapi tekanan. Tapi ada konsekuensi yang positifnya apa? Mungkin engkau diberkati, engkau semakin dipercaya sama Tuhan. Jadi selalu ada konsekuensi. Saudara aku ingat, ketika saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, konsekuensinya apa? Oh, saya diinjek-injek, saudara. Ya, saya dilecehkan, diremehkan, nggak apa-apa. Karena itu konsekuensi. Saya nggak disukai orang, dunia nggak suka sama saya. Iblis pasti nggak suka kalau kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Karena itu keputusan yang saya ambil itu konsekuensi. Tapi percayalah kalau kita memiliki keputusan yang benar, pasti ada pembelaan dari Tuhan. Ya, kita nggak perlu khawatir dan takut dalam hidup ini. Yang kelima, alasan yang kelima. Kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Yang kelima adalah Tuhan mau ajar kita sebagai manusia, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Saudara, sekalipun Tuhan kasih engkau kebebasan, bukan berarti kita hidup semau kita. Bukan berarti kita hidup seenaknya kita. Samalah orang tua kasih kita kebebasan. Oh, kita pulang pagi, nggak bisa juga. Orang tuanya juga lama-lama kesel. Apa-apaan ini? Ya, saya kasih kebebasan sih memang. Tapi bukan seenaknya kamu pulang pagi, lalu kamu makan seenaknya, ya cara hidup nggak sehat, sembrono, ya nggak begitu. Sama istri kasih kebebasan kepada suami untuk bergaul. Bukan berarti kita salah gunakan. Sama halnya sebaliknya juga demikian. Saudara aku kekasih, Tuhan kasih kebebasan kepada manusia, ya, bukan berarti manusia itu melanggar batas-batas yang Tuhan tentukan. Karena setiap pelanggaran selalu ada hukuman, saudara aku kekasih dalam Tuhan. Ya, nah itu sebabnya kita akan lihat contoh dalam Alkitab. Ya, contoh dalam Alkitab, ya, mengapa Tuhan harus memusnahkan manusia. Di zamannya Nuh. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan punya harapan. Ya, Tuhan punya ekspektasi. Dia mengharapkan manusia itu mencerminkan sifat dan karakternya. Tetapi ketika dia melihat manusia yang ada di zaman Nuh, enggak sesuai dengan hatinya. Nah sekarang kita lihat, akhirnya Tuhan bilang, aku menyesal ciptakan manusia. Kita baca dalam Kejadian pasal 6 ya saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-13 secara cepat
Ya, biar saudara tahu ceritanya dengan jelas ya. Saya bacakan buat saudara. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak dan jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka yang lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Ya. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuh kita lihat. Sebelum air bah, manusia itu diberikan umur oleh Tuhan itu hidup 120 tahun. Nah buktinya memang manusia itu semakin singkat ya. Umur yang paling panjang di Alkitab siapa? Metusalah. Metusalah itu umurnya 969 tahun. Ya, umur yang kedua yang paling panjang itu kalau nggak salah Nuh. Ya, apa Yared apa Nuh lah. Lebih kurang demikian. Nuh itu umurnya 900 berapa ya? Ya, umur Adam itu 930 tahun. Umurnya panjang-panjang. Lalu semakin bawah, mulai 200, 300, lama-lama 120. Tuhan bilang 120. Setelah Tuhan ngomong ini, lalu dalam kitab Mazmur, lewat Musa Tuhan ngomong umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Artinya apa? Kualitas hidup manusia ya semakin turun. Yang mungkin waktu itu mereka cuma makan buah dan sayur-sayuran. Ya. Jadi manusia itu umurnya panjang-panjang. Semakin turun. Dalam kitab Kejadian pasal 6, umur manusia 120 tahun. Sekarang jarang manusia bisa mencapai usia 120 tahun. Kalaupun ada, kayaknya capek ya. Ya, hidup segitu lama capek. Yang nunggunya juga capek, saudara. Apalagi yang hidup, saudara. Ya, tapi Tuhan itu tahu akhir zaman ini manusia itu sibuk. Ya, dikasih umur 70, 80 lebih. Boleh lah, tapi setelah itu pasti kamu capek lelah, Tuhan bilang. Ya, dengan faktor stres, faktor makanan yang tidak sehat, faktor radikal bebas dan bermacam bagai faktor menyebabkan manusia hidupnya semakin pendek, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, lalu kita lihat ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia. Perhatikan tuh. Kenapa Tuhan mulai memusnahkan manusia yang ada di zaman Nuh. Ternyata ada kejahatan besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderung hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ada manusia yang hatinya cenderungnya jahat aja. Tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Tuhan kan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ternyata manusia hidup jahat. Tuhan itu pilu hatinya, saudara. Terus ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Milu, kata memilu, itu artinya kecewa. Jadi Tuhan ternyata bisa kecewa sama manusia yang dia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ternyata manusia hidupnya tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, sekarang saudara pikirkan, sampai detik ini, sampai hari ini, berapa lama engkau jadi orang Kristen? Apakah hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan? Sesuai dengan kerinduan Tuhan? Kalau enggak, Tuhan juga menyesal, saudara. Yang saya mau katakan, janganlah buat Tuhan nyesel. Pernah enggak orang tua ngomong, saya nyesel lahirin kamu nak? Aduh, kata-kata itu terlalu menusuk dan terlalu melukai hati anak. Saya pernah mendengar orang tua terucap dengan kata-kata seperti itu. Dan saudara tahu akibatnya, kata-kata yang terucap itu.
Sebenarnya tidak ada orang tua pengen menyesali anak-anaknya lahir. Tapi saking menyakiti hati orang tua, dia terucap, saya menyesal melahirkan kamu nak. Itu kata-kata sumpah loh saudara. Dan saya melihat hidupnya enggak sukses, enggak bisa berhasil. Nah kita lihat ketika Tuhan bilang, aku menyesal menciptakan kamu. Kenapa menyesal? Kenapa kamu melakukan yang jahat, Tuhan bilang. Kenapa hatimu cenderungnya jahat? Aku menciptakan kamu itu kan menurut gambar dan rupaku. Aku mau ada sifat dan karakter Allah, karakterku yang tercermin. Tapi yang aku lihat, kejahatan yang kamu lakukan. Aku nyesal. Makanya dikatakan, berfirman Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan. Ketika Tuhan menyesal, Tuhan katakan mendingan aku habisin aja dah manusia yang aku ciptakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, kata menyesal diulangi lagi. Bahwa aku telah menjadikan manusia tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Saudara sadar enggak Tuhan itu punya harapan saudara. Sama orang tua itu menaruh harapan buat anaknya. Saya mengharapkan anak saya itu rajin ke gereja. Mengandalkan Tuhan, punya karakter yang baik. Kalau kerja yang baik, tidak tipu sana, tidak tipu sini. Tidak bohong sini, tidak mencuri, tidak begini. Semua orang tua punya harapan. Tuhan pun demikian. Saudara dan saya sebagai gambar dan rupa Allah, Tuhan punya harapan. Supaya hidup kita mencerminkan sifat Tuhan itu sendiri. Ternyata enggak ada, dia nyesal saudara. Ayat yang ke-6. Tetapi Nuh mendapat karunia, kasih karunia di mata Tuhan. Muncul kata kasih karunia pertama kali dalam Alkitab. Itu adalah perkataan Tuhan kepada Nuh. Bayangkan. Di tengah-tengah Tuhan pengen menghukum manusia. Yang begitu jahat hatinya. Yang begitu jelek karakternya. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Apa sebabnya Nuh mendapatkan kasih karunia saudara? Kita lihat ya di ayat berikutnya saudara. Ya. Nah inilah riwayat Nuh. Ya, dijelaskan karakter Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, perhatikan zamannya Nuh itu hati manusia itu cenderungnya jahat. Melakukan kejahatan besar. Membuat Tuhan menyesal, ya. Tapi Nuh beda. Dia seorang yang benar, tidak bercela. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara bergaul enggak dengan Tuhan? Kita masih bergaul sama Tuhan. Gimana sih cara bergaul sama Tuhan? Tiap hari baca Alkitab, tanya Tuhan, saya baca ini enggak ngerti loh Tuhan, ya. Tuhan itu ada di mana sekarang? Ada di sini. Diajak ngobrol enggak, saudara? Ajak ngobrol, saudara. Ya, kalau saudara berdoa, tidak harus masuk ke kamar, kunci kamar, tidak harus. Saudara bisa ngobrol sama Tuhan pada waktu bawa mobil, pada waktu kamu lagi goreng ikan, waktu lagi nyuci, lagi ngepel. Dalam segala keadaan. Dalam setiap waktu, setiap saat. Karena Tuhan itu ada di sini. Dia pengen kita bergaul dengan dia. Tapi seringkali Tuhan itu kita diamkan. Kita lebih sibuk dengan masalah persoalan kita. Sampai Tuhan itu kita lupa bahwa dia ada di dalam kita. Kalau saudara punya tamu, ada di rumah saudara. Tamu itu pasti pulang. Tamu itu datang, saudara sibuk sendiri di kamar, ya telepon ke dapur, saudara makan sendiri. Saudara nggak pernah nawar, ajak ngobrol. Pasti bilang, Pak saya minta maaf Pak ya. Saya datang waktu yang salah. Ternyata Bapak lagi sibuk, saya pulang. Manusia aja begitu saudara. Kalau saudara tidak, dia hadir rumah saudara, saudara tidak bergaul sama dia. Tidak ada komunikasi, dia pulang. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita menyakiti hati Tuhan. Kita diamkan Tuhan. Kita anggap Tuhan itu nggak ada. Kita nggak mau bergantung sama dia. Kita punya masalah, kita cari jalan keluar kita sendiri.
Kenapa kita nggak rendah hati, nanya sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Beda dengan Nuh. Makanya dia mendapat kasih karunia. Ya, Nuh memperoleh 3 orang laki-laki. Nah, kita akan lihat sebentar. Kita bangsa Indonesia keturunan Sem, Ham atau Yafet. Nanti kita akan lihat ya saudara. Ya. Sebab Adam kan sudah mati kan, sekarang Nuh generasinya. Nah, semua manusia di muka bumi ini, kita ini keturunan dari salah satu keturunan Nuh. Apakah itu Sem, apakah itu Ham, apa itu Yafet. Ya, dia punya 3 anak. Jadi semua manusia sekarang ini yang ada di dunia ini adalah Homo sapiens, satu spesies. Homo sapiens, ya. Homo erectus sudah punah, ya, sudah nggak ada. Jadi warna kulit kita boleh putih, mau hitam, mau coklat, sawo mateng, mau kuning, mau kemerah-merahan. Kita ini satu spesies. Keturunannya dari Sem, Ham atau Yafet. Nanti kita akan belajar. Ya. Adapun bumi itu telah rusak, telah rusak di hadapan Allah. Penuh kekerasan tuh. Maka Tuhan marah. Ya. Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar. Aduh, ada kata benar lagi. Dan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Aduh, saudara, memang benar Tuhan memusnahkan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Menjalankan yang rusak. Artinya apa? Enggak ada cerminan Tuhan. Enggak ada sifat dan karakter Allah yang mereka pertontonkan kepada yang sang penciptanya. Saudara, ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan, ini keputusan Tuhan, untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa Allah harus memusnahkan manusia pada zaman Nuh? Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, saya mengatakan pertama, inilah dosa manusia pada zaman Nuh. Pertama, dosa pembunuhan. Kedua, dosa seksualitas. Ketiga, dosa kejahatan. Keempat, dosa kekerasan. Yang kelima, dosa yang menyakitkan hatinya Tuhan. Nah, hebatnya Tuhan ketika Tuhan hendak menghukum bumi, manusia di zaman Nuh. Tapi Nuh dapat kasih karunia Tuhan. Tuhan melindungi satu keluarga Nuh. Di tengah-tengah ciptaannya yang rusak, tercemar oleh dosa. Tuhan menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Lewat garis keturunan Set. Diturunkan ke Nuh, saudaraku kekasih. Lewat Nuh, lewat anak-anaknya. Tuhan perintahkan kepada Nuh, bawa binatang sepasang-sepasang. Kamu bikin bahtera ya, di atas gunung. Nuh, bikinlah bahtera di atas gunung. Orang-orang menertawakan dia. Nuh, dari mana kamu kok gila banget. Orang namanya bikin kapal gede, semuanya dekat-dekat pantai dong. Wah, bikinnya di atas gunung tuh. Nuh bilang apa? Saya dapat perintah dari Tuhannya begitu. Sekalipun gak masuk akal, saya kerjakan aja. Ya, dia kerjakan itu saudara. Dia buat bahteranya saudara. Nah, setelah bahteranya jadi, Tuhan suruh bawa sepasang binatang supaya apa? Supaya gak punah, supaya ada kelangsungan hidup. Karena Tuhan memusnahkan seluruh muka bumi ini. Nanti yang selamat itu cuma Nuh beserta 3 anaknya, ya, 3 anak mantunya tentu, walaupun gak disebut dalam Alkitab, ya, makanya ada nyanyian anak sekolah minggu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kira-kira berapa lama hujan turun di zaman Nuh waktu itu? 40 hari?
40 malam. Makanya sekalipun kapal dibuat di atas gunung, tenggelam saudara. Akhirnya kapal itu saudara berlayar. Semua bumi dimusnahkan dengan air bah. Yang selamat Nuh dan ketiga anaknya beserta seluruh binatang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ketika mulai surut, Tuhan perintahkan binatang boleh dimakan, disembelih, boleh makan. Sebelum air bah, mereka enggak makan binatang. Jadi Tuhan juga suruh boleh makan binatang. Ya. Apakah karena memang waktu itu enggak ada makanan, enggak ada sayuran, sehingga Tuhan suruh makan binatang? Ya. Apakah begitu? Saya enggak tahu. Nanti kita tanya sama Tuhan ya. Ini juga prediksi saudara. Nah, kisah Nuh ini memperingatkan kita bahwa baik senang atau tidak senang, akan ada sebuah hukuman yang menanti kita jika kita tidak mendapatkan kasih karunia. Nuh itu tidak termasuk dihukum karena mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sekarang kita lihat, saudara dan saya ini keturunan siapa sih? Ya, asal usul sejarah manusia ini saudara. Bangsa Indonesia keturunan Sem, Ham atau Yafet, saudara. Ya, nah sejak air bah hanya keluarga Nuh yang tersisa. Punya 3 anak laki-laki, Sem, Ham dan Yafet. Nah, saudara menurut apa yang saya selidiki di dalam tanya sama Mbah Google, saudara, rupanya keluar Sem itu menghasilkan keturunan bangsa Israel dan Arab. Keturunan Ismail juga keturunan Abraham kan saudara. Termasuk keturunan Sem saudara. Keren mereka itu ya, terutama Israel. Sementara Ham ini anak kedua daripada Nuh. Siapakah Ham? Ham ini adalah anak yang dikutuk oleh papanya. Kenapa papanya Nuh itu mengutukin anaknya? Karena pada waktu Nuh minum anggur terlalu banyak, dia sampai mabok. Kalau orang udah mabok, dia nggak sadar dia telanjang, saudara. Nah dalam keadaan telanjang, Ham itu ngeledek. Lihat aurat papanya. Lalu menertawain, ngomong sama orang lain. Papa saya telanjang, mabok. Sementara 2 anak Sem dan Yafet, dia bawa kain untuk menutupi ketelanjangan papanya. Lihat aja nggak mau, apalagi menceritakan. Saudaraku kekasih, Nuh itu bapaknya, anak itu menjelekkan bapaknya. Anak-anak tidak boleh menjelekkan papa kita. Papa kita memang nggak sempurna. Sama seperti Nuh, sekalipun nabi pun dia bisa sampai telanjang. Karena terlalu banyak minum anggur. Berarti apa? Dia juga manusia biasa gak sempurna. Tapi dalam keadaan seperti itu kita gak boleh ngeledek, gak boleh ngejek, gak boleh menceritakan kejelekan orang tua kita. Gak perlu. Kalau kita lihat orang tua kita memang kurang ya, karakternya pemarah atau apapun lah. Bawa dia di dalam doa. Tuhan, buat orang tua, papa saya Tuhan, saya serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, jamah dia. Nggak perlu saudara ceritakan sama teman, nggak. Itu bukan wilayah kita, bukan hak kita. Kita nggak menghormati otoritas orang tua. Bukan berkat yang datang, kutuk yang datang. Ini cerita latar belakang kenapa Ham kena kutuk saudara. Jadi Ham ini siapa? Ham inilah menghasilkan keturunan bangsa Afrika, bangsa Asia, bangsa Kanaan, bangsa Mesir, termasuk bangsa Indonesia. Sementara Yafet itu menghasilkan keturunan bangsa Eropa,
dan Asia Kecil, Asia Minor, saudara. Ya, nah meskipun saudara dan saya keturunan Ham yang dikutuk oleh Nuh, saudara aku kekasih. Tapi Alkitab berkata kutuk itu tidak ada lagi pada kita. Kenapa? Karena semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Jadi baru kita tahu, wow, sesungguhnya saya adalah keturunan Ham menurut silsilah yang sudah kena kutuk. Ditambah lagi saya nggak mampu melakukan hukum Taurat, kita lihat 2 kali kena kutuk. Tapi kenapa hari ini saya diberkati? Karena Yesus menggantikan kutuk saya di atas kayu salib. Ini ayatnya, kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, apa maksudnya kutuk hukum Taurat? Hukum Taurat itu ada 2. Kutuk atau berkat. Hukum Taurat itu akan mendatangkan berkat kalau manusia taat 100%. Tapi tidak mungkin manusia bisa mentaati 100% hukum Taurat. Hukum Taurat itu berat, 10 hukum. Orang satu aja larangan, Adam gagal, saudara. Apalagi 10. Ya. Berarti kita kena kutuk juga, gara-gara tidak bisa melakukan hukum Taurat. Dari garis keturunan kita keturunan Ham yang terkutuk. Double kutuk kita. Tetapi ayat ini berkata, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang tidak mampu kita lakukan. Dengan cara, dengan jalan dia menjadi kutuk karena kita. Mestinya kita yang kena kutuk, dia yang menggantikan posisi kita. Karena kita. Gara-gara kita yang dia cintai, yang dia kasihi, dia siap dan rela jadi terkutuk di atas kayu salib. Makanya ayat ini berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya orang yang digantung pada kayu salib itu dalam hal ini Yesus. Menjadi terkutuk karena kita. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kutuk kita sudah diubah menjadi berkat. Kutuk kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita lihat ayat 14. Kita pahami ayat ini saudara. Ayat ini berkata, Yesus Kristus telah membuat apa itu? Maksudnya membuat menebus kita di atas kayu salib. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus berkat. Nah gak ada kutuk lagi. Berkat. Berkatnya berkat siapa? Berkat Abraham. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapakah bangsa-bangsa lain? Termasuk bangsa Indonesia. Termasuk saudara dan saya orang Indonesia. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara aku kasih, jadi kutuk sudah diganti menjadi berkat. Oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Menebus segala kutuk saudara dan saya. Jadi saudara aku yang kekasih, kita sudah melihat gambaran yang begitu jelas. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tetapi karena manusia tidak mencerminkan seperti yang Tuhan mau, akhirnya manusia terkutuk. Tapi Yesus datang menyelesaikan kutuk. Dia gantikan kutuk menjadi berkat. Saudara aku kekasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Saudara, baca ayat ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi asal usul dosa itu cuma satu orang. Siapakah satu orang ini? Adam. Ya. Selalu bicara manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu Adam. Kenapa bukan Hawa? Hawa diwakili Adam, laki-laki, dia yang bertanggung jawab. Ya. Jadi oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Lihat, di mana ada dosa, di situ ada maut.
Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, di mana-mana ada kematian. Kita lihat bagaimana kerja dosa dan maut itu. Demikian maut itu telah menjalar. Nah, kayak virus dia. Menjalar, menular, itu sama. Kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa gara-gara satu orang. Perhatikan saudara. Siapakah satu orang? Adam. Adam mewakili saudara dan saya. Gara-gara dia tidak bisa taat kepada Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Akibatnya semua manusia terjalar, terkontaminasi, tertular dosa. Ketika dosa masuk ke dalam tubuh manusia, kematian yang mengancam manusia. Makanya hari-hari ini banyak kematian terjadi. Suka atau tidak suka, kita ini sedang ngantri untuk mati, saudara. Karena dosa. Ini fakta, ini hukumnya Tuhan, saudara. Ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara, justru dengan adanya hukum Taurat, dosa baru diperhitungkan. Saudara, aku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, coba kita lihat salinan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu lebih jelas, saudara. Dalam salinan Indonesia sehari-hari, BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari, singkatannya ya. Sebelum hukum agama Yahudi diberikan, hukum Taurat itu sama dengan hukum agama Yahudi. Identik, saudara. Saudara dan saya itu bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya diberikan kepada untuk orang Yahudi. Ya, saudara mesti tahu di situ. Tapi itu dipakai, diadopsi oleh semua agama di dunia ini. Ya, padahal itu diberikan kepada orang Yahudi. Tuhan berikan kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi menjadikan itu agama Yahudi. Hukum Taurat itu. Ya, dosa sudah ada di dalam dunia. Tetapi dosa tidak dituntut. Nah, ada dosa enggak dituntut. Kenapa enggak dituntut? Karena belum ada hukum. Karena tidak ada hukum yang bisa dilanggar. Kalau belum ada hukum ya bagaimana orang bilang kamu berdosa, kamu melanggar hukum. Belum ada kok. Misalnya lampu merah. Ya, kalau lampu merahnya mati, enggak ada lampu hijau, merah, kuningnya. Itu kan orang rebutan jalan. Kalau ketumburan, mau salahin siapa? Enggak bisa disalahin. Karena aturannya lagi enggak main. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Jadi Tuhan juga enggak bisa menuntut. Karena belum ada peraturan, belum ada hukum. Kira-kira saudara, seperti itu ya. Nah, kita kembali kepada ayat Roma pasal 14. Pasal 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambar dia yang akan datang. Ya. Nah, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab karena pelanggaran satu orang, perhatikan. Sebab karena jika pelanggaran satu orang, siapa yang langgar? Ini Adam. Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Lebih jauh besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang oleh karena satu orang. Perhatikan. Jadi Paulus membandingkan antara Adam, gara-gara dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa. Sekarang gara-gara Yesus satu orang yang taat, semua orang jadi benar. Ya, dikatakan atas semua orang, satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi perbandingkan, lihat perbandingannya. Kalau Adam yang berdosa satu orang saja, semua orang yang ada di dalam dunia ini tertular, terjalar. Gara-gara Adam, virus masuk sampai semua manusia itu kena virus dosa, saudara. Yesus itu jauh lebih berkuasa. Kira-kira begitu, saudara. Kalau engkau percaya Yesus, dosamu juga selesai. Kalau kamu gak percaya Yesus, kamu akan tetap berdosa.
dosa Adam akan tertular sampai kamu mati. Begitu kamu terima Yesus, percaya Yesus satu orang, dosa kamu selesai. Karena Yesus yang tanggung. Jadi satu-satu saudara. Ya. Jadi Adam itu mewakili semua manusia yang berdosa. Yesus itu mewakili ya semua manusia yang diampuni. Kalau percaya Yesus, dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Lihat, tidak berimbang saudara. Artinya lebih hebat kasih karunia. Kuasa Yesus itu jauh lebih hebat daripada kuasa dosa Adam yang menyebabkan semua manusia berdosa. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Perhatikan antara penghukuman dan pembenaran. Dosa mendapatkan pelanggaran, penghukuman. Tapi Yesus, kasih karunia melalui Yesus Kristus mendapatkan pembenaran. Jadi saudara dan saya itu dibenarkan. Dosa kita memang orang berdosa, dibenarkan karena Yesus. Ya, sebab jika satu dosa orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perbandingkan selalu Yesus dengan Adam. Sama-sama gambar Allah. Adam itu gambar Allah yang rusak, yang jatuh. Tapi Yesus itu gambar Allah yang sempurna. Ya, perhatikan ayat berikutnya. Sebab itu sama seperti satu orang pelanggaran, semua orang boleh berhukuman. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa yang tidak taat? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, gara-gara Adam tidak taat. Di mana dia tidak taat? Di Taman Eden. Kapan? Waktu ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa satu orang? Yesus. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, itu perbandingan di situ. Yesus datang untuk mati sampai mati di atas kayu salib. Dia taat. Semua orang menjadi orang benar. Tadinya kita orang berdosa karena keturunan Adam dan Hawa, ya. Sifat dosa itu menjalar ke kita sehingga kita orang berdosa. Tambah lagi saudara, kita diwariskan oleh Ham. Tambah lagi kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Jadi dosa menyebabkan kita mengalami kutuk yang berlapis-lapis. Tetapi ayat ini berkata, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Begitu Yesus mati di atas kayu salib. Begitu saudara percaya dia mati di atas kayu salib. Tadinya kita orang berdosa, sekarang menjadi orang benar. Itu maksudnya. Sekarang kita lihat, saya mau simpulkan ini ayat ini saudara. Nah, kata perhitungkan itu sama dengan kata dituntut dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, sekarang kita lihat. Ada 3 hal yang mempunyai sifat perhitungan yang sama. Yang pertama, dosa Adam diperhitungkan kepada kita. Maksudnya dosa Adam itu dituntutkan kepada kita. Gara-gara Adam berdosa, kita mendapat dosa. Ya. Yang kedua, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Dosa kita, saudaraku yang kekasih, diberikan kepada Yesus yang menanggung dosa kita. Dosa Adam, kita yang tanggung. Dosa kita, Yesus yang tanggung. Ya. Terus kebenaran Kristus dituntutkan kepada kita yang percaya. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan, artinya dituntut kepada siapa? Kepada kita yang percaya. Semua orang yang percaya Yesus Kristus, kita ini mendapatkan kebenaran Allah. Kebenaran Kristus. Jadi kita yang gak benar, sekarang jadi benar karena Kristus. Jadi siapakah saya? Saya adalah orang dibenarkan karena Yesus Kristus.
Siapakah saya? Saya adalah orang berdosa. Tapi dosa saya ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, kita sudah mulai masuk semakin jauh, saudara. Pertanyaan tentang siapa saya. Sekarang kita lihat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu gambaran Allah. Jadi Yesus Kristus itu gambar Allah. Dia adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Jadi maksudnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia, tujuannya adalah merestorasi, memulihkan dan mengembalikan manusia ke dalam rencana awal penciptaan. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk memulihkan gambar Allah yang rusak gara-gara Adam, ya, gara-gara Ham, gara-gara kita sendiri yang melanggar hukum Taurat. Saudaraku yang kekasih, Yesus datang untuk mengembalikan saudara dan saya kepada gambar Allah yang sesungguhnya. Kan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan ingin manusia mencerminkan sifat dan karakter Allah. Tuhan inginkan manusia itu memerintah, menguasai, memanage semua ciptaan Tuhan. Tuhan inginkan manusia lakukan itu. Nah, tujuan dia datang adalah untuk saudara dan saya. Jadi siapakah saudara dan saya? Saudara dan saya adalah gambar Allah yang sudah direstorasikan, yang sudah dipulihkan. Mengembalikan saudara dan saya kepada awal penciptaan. Apa sih awal Tuhan menciptakan manusia? Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk memerintah semua ciptaan Tuhan. Untuk memanage semua ciptaan. Itulah tujuan Tuhan datang ke dalam dunia.